Akhirnya si Tatum ditolak bekerja di rumah raja. Penebok. Dan yang lebih mencengangkan para pemirsa, si Tatum ini bisa masuk penjara. Why? Kenapa bisa gitu? Ternyata pada saat Dimas melakukan sebuah pembiusan dan mencoba untuk menculik Arsy, tiba-tiba dia kepergok sama si Tatum. Yang dimana akhirnya kita bisa menyimpulkan kejahatan telah melawan kejahatan. Kan lebok sih ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian. Mau yang di luar negeri, di dalam negeri, mau yang di pelosok, mau yang di ujung berung, mau yang di mana? Ada lagi nggak yang belum disebutin? Halo, doa saya buat kalian semua yang terbaik ya. Amin, semoga dijabah ya guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga saja tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Alright, penculikan Arsy telah gagal. Dimas kembali apes dan yang paling parah apesnya ketiban sama si Tatum. Kenapa bisa begitu? Jadi cerita ini dimulai ketika Raja dan Arsy setelah dia menyelidiki si yang namanya Tatum nih, ART atau pembantu barunya yang baru saja diterima yang bakal bekerja di hari pertamanya. Tiba-tiba Raja dan Arsy secara iseng, mungkin kita udah ngebahas sebelumnya, bahwa mereka ternyata mencoba untuk menyelidiki berdasarkan alamat yang sudah dia berikan melalui interview pada saat itu di rumahnya Raja dan Arsy. Fakta mencengangkan terjadi, yaitu warga menceritakan bahwa si Tatum ini adalah salah satu narapidana yang baru saja keluar dari penjara dan masih fresh, masih seger para pemirsa. Sayangnya fresh ini bukan terjadi oleh buah-buahan, tetapi oleh si Tatum yang baru aja fresh keluar dari narapidana atau dari penjara. Lucu, fresh apaan bang? Fresh bunkernya. Mendengarkan hal itu, Raja dan Arsy pun ternyata kaget banget gitu ya. Waduh, jangan-jangan nih kan, alamat penjaranya udah sesuai banget nih. Akhirnya Raja dan Arsy melakukan sebuah tindakan. Dia langsung menelepon orang rumah yang kebetulan pada saat itu yang mengangkat teleponnya adalah bapak supir pribadinya mereka. Hari ini juga tolong ditolak si ibu Tatum tersebut. Kenapa? Pokoknya kamu jangan ngeyel. Tolong please tolak yang namanya ibu Tatum itu. Akhirnya para pemirsa, berdasarkan instruksi dari bosnya langsung ditolak. No, khusus. Tolong jangan diteruskan. Kamu nggak boleh kerja di sini. Kan apes. Akhirnya bertanya-tanya tuh si namanya Tatum ini guys, apa alasannya saya nggak boleh kerja di sini sedangkan ibu Arsy sudah menyuruh saya untuk kerja. Tanpa memberikan jawaban yang tidak terlalu banyak pada saat itu, saya hanya menyampaikan mandat bahwa hari ini Mbak Tatum nggak boleh kerja. Kalau gitu saya besok lagi datang ke sini. No, pokoknya Mbak Tatum silahkan cari kerja di tempat lain. Dan akhirnya ketika dia ditolak untuk bekerja di rumahnya Raja dan Arsy, dia mau mencoba untuk mengeksekusi niat dan tujuannya, yaitu mencelakai si Arsy ini teman-teman. Wah, demi 200 juta loh. Dia menjelaskan bahwa Raja dan Arsy saat ini atau tuan rumahnya ini lagi nggak ada di rumah, lagi ngajar di TPA. Jadi ibu Tatum nggak usah nunggu lagi, mendingan langsung pulang ke sana yang jauh. Bila perlu pulang ke Lembaka sana. Nggak gitu ya guys, itu bukan dialognya Bapak Super, itu dialog saya. Lalu akhirnya teman-teman setelah mendapatkan informasi dari supir, si Tatum ini pergi ke TPA. Dia akan mencoba menjalankan misi utama, yaitu mencelakai Arsy. Dan kebetulan sekali setelah selesai mengajar, si Raja sang suami tercintanya ini mengajak istrinya untuk makan siang bersama di suatu tempat. Nah, pada saat mereka mau berangkat, tiba-tiba sesuai ekspektasi teman-teman bahwa si Arsy ini izin ke toilet. Raja pun langsung menuju ke mobil. Pada saat si Arsy ini menuju toilet teman-teman, tiba-tiba ada langkah kaki yang sedang mengikuti dirinya. Ternyata di situ langkah kaki seorang perempuan yang awalnya pada saat itu kita curiga Dimas dulu yang muncul. Ternyata yang muncul duluan adalah si Tatum. Dia punya niat terselubung ingin menemui Arsy, atau mungkin dia akan mengeksekusi niatnya langsung di dalam toilet. Tapi pada saat dia mencoba untuk berjalan ke dalam toilet, tiba-tiba ada anak murid TPA yang secara kebetulan mereka mungkin mau bermain keluar, dan dia pun kembali untuk bersembunyi. Eksekusi pertama pun akhirnya gagal oleh Tatum.
Kemudian dia akan melanjutkan di eksekusi yang kedua. Dia mencoba kembali mendekati toilet, yang dimana kita tahu semua bahwa di dalam toilet itu ada Arsy yang sedang ditunggu-tunggu oleh beliau. Tiba-tiba para pemirsa, di luar ekspektasi dan di luar dugaan, ternyata begitu Tatum mau mencoba mendekati Arsy, ada sosok Dimas yang terlebih dahulu mencoba untuk membius si Arsy. Dan hal mengejutkan pun terjadi para pemirsa. Pada saat Dimas sudah mulai membius si Arsy dan Arsy pun jatuh pingsan, si Tatum langsung menjerit, "Boy, siapa itu?" Otomatis si Dimas langsung kaget. Dia malah kalap ya kan, langsung kabur. Nah, si Tatum ini kalap juga ternyata, karena begitu datang orang yang mau ditemuin, entah niatnya apa ya pada saat itu, entah mau ngecelakain Arsy, entah itu mau ngapain, tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak kasihan dan juga panik. Pada saat si Tatum ini mencoba mendekati Arsy, ternyata para pemirsa, alat yang dipakai Dimas untuk ngebius si Arsy ini ketinggalan. Dan saat itu pula alat itu kepegang sama si Tatum, yang otomatis ketika itu juga Raja nggak sengaja masuk nih teman-teman ya. Dia pun langsung kaget melihat istrinya jatuh pingsan di depan pintu toilet, yang dimana pada saat itu ada sosok wanita, si Tatum ini bersama istrinya yang sedang pingsan pada saat itu. Dan secara otomatis Raja dengan sigapnya dia langsung lari menghampiri istrinya dan mencoba untuk mengamankan istrinya dari sosok perempuan yang bernama Tatum ini para pemirsa. Wah, setelah diamankan tuh otomatis Raja langsung ngamuk, dia rujak habis-habisan perempuan yang bernama Tatum ini teman-teman. Lebok sih ya. Kapok kan lo dirujak, enak kan dirujak ya, makan tuh rujak dari Raja. Nah, nggak sampai di situ teman-teman, karena suaranya si Raja ini kenceng banget waktu marahin si Tatum ya teman-teman ya. Tiba-tiba suara itu terdengar sampai ke depan sama pihak security dan juga pihak kepala sekolah, yang secara otomatis mereka berdua langsung datang dan bertanya, "Ada apa ini Bapak Raja?" "Ini," kata si Raja, "ini perempuan ini mencoba mencelakai istri saya." Dan saat itu, detik itu juga, si Tatum perempuan yang saat ini sudah dicurigai oleh mereka akhirnya langsung diringkus sama security dan dibawa ke kantor polisi. The box ya. Dan akhirnya para pemirsa, Dimas yang mencoba untuk menculik si Arsy dan membiusnya secara langsung di depan toilet, dia telah gagal. Dan ternyata yang menggagalkan kejadian ini adalah si Tatum yang sama-sama ingin menjahat atau mencelakai si Arsy. Nah, kesimpulannya adalah kejahatan telah dikalahkan oleh kejahatan pula. Lebok ya kan, gagal tuh ya kan. Dimas gagal, Tatum pun masuk ke dalam penjara. Pokoknya mah lebok semuanya lah untuk berdua lah. Oke guys, mungkin hanya itu alur cerita drama series Angka di episode 83, dan mohon maaf alur ceritanya saya buat sesingkat mungkin karena saya tidak mau kalian boring menonton channel ini. Terima kasih banyak, saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.